Iya. Ini ada restoran baru, kita dipercayakan untuk beresin kolamnya. Nah, ini kolamnya posisinya lagi cycling, kondisinya kita baru selesai beres setting. Ada dua keunggulannya RDF. Pertama, mekanisnya kita nggak perlu bersihin kayak keluarin kita punya jab mat. Iya. Biasanya kan pakai jab mat mekanisnya. Sekarang dia udah otomatis. Terus kedua, 120 Pak. 120 malah. Kedalaman 120, lebar 1 meter, panjang 10 meter. Panjang 10 meter. Nah, ini kita rencananya ini mau diisi apa nih, Wak? Ikan koi Pak. Ikan koi berapa ekor? Tahu nggak? Mungkin di 60 ya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi di video setup kali ini. Kita lagi ada di Jakarta Selatan, tepatnya restoran ya. Iya. Ini ada restoran baru, kita dipercayakan untuk beresin kolamnya. Nah, ini kolamnya posisinya lagi cycling, kondisinya kita baru selesai beres setting. Bisa nggak sih kolam kecil ataupun kolam besar kita bikin bening untuk kolam koi? Jawabannya Bisa. ini ada jenderal Bisa. saya. Ada jenderal saya. Beliau yang in charge langsung di perkolaman. Jadi ini berapa ton kemarin ya? 15 ton Pak. Oh, 15. Kirain Ya. kirain 12. 15 Ini ton. 15 ton. Ya. Ini kedalamannya lumayan. Ini lumayan dalam 1 meter ada ya? 120 Pak. 120 malah. Kedalaman 120, lebar 1 meter, panjang 10 meter. Panjang 10 meter. Nah, ini kita 15 ton, berarti kita pakai Kuria RDF T30. T30 ya, Iya. buat 30 ton. Nah, kenapa kita pakai gede? Biarin dia bisa isi koinnya lumayan banyak, sampahnya banyak, RDF-nya siap. Jadi kalau misalnya kita mau isi full ikan pun masih bisa ya. Masih bisa. Karena kita punya RDF kapasitasnya 2 kali lipatnya. Jadi apa sih fungsinya RDF? RDF itu dia sebagai mekanis filter. Jadi semua kotoran-kotoran ikan ataupun sampah-sampah daun yang masuk itu dia akan difilter di RDF. Jadi dia akan nyangkut, dan kebetulan RDF kita itu berapa mikron? 100 mikronan ya? 120. Iya, 120. Yang baru-baru malah 60 mikron, lebih tipis lagi. Jadi semua kotoran-kotoran kecil, partikel kecil pun dia akan nyangkut di meshnya si RDF. Saat dia udah nyangkut, airnya udah penuh, Nyentuh mentok, sensor. nyentuh sensornya si RDF, dia akan semprot. Dia akan kuras, dia backwash. Jadi dia akan ngisi air baru, top up air baru. Jadi ada dua keunggulannya RDF. Pertama, mekanisnya kita nggak perlu bersihin kayak keluarin kita punya jab mat. Iya. Biasanya kan pakai jab mat mekanisnya. Sekarang dia udah otomatis. Dia udah otomatis bersihin. Terus kedua, kita udah nggak perlu lagi ganti-ganti air. Keluar, isi lagi air. Weekly kita water change. Iya. Karena dia setiap harinya pun backwash gitu. Jadi secara sedikit-sedikit dia udah ngisi air baru. Dia mampet, dia buang backwash, ngisi lagi air baru. Betul. Jadi RDF ya udah semi otomatis lah. Rencananya ini mau diisi apa nih, Wak? Ikan koi Pak. Ikan koi berapa ekor? Tahu nggak? Mungkin di 60 ya. Terus apa aja sih media filternya yang kita pakai di sini? RDF, RDF. Biomedia, Neomedia. Neomedia, Neomedia. mekaniknya Filter biologisnya. Banyak nggak nih Neomedia? Neomedianya lumayan banyak Pak. Lumayan banyak. Iya. Lumayan banyak tuh. Berapa liter kita pakai? Kita pakai yang 30 liter di 4 dus Pak. 430 Iya. liter. Gokil. Wah, ini mah udah siap Sekarang banget kita dong. ya. 1 liternya Neomedia itu untuk
400 liter air. Ini kalau 30 liter kali 400 berarti banyak. 120 liter. Ya, kaliin aja. Udah siap banget untuk biologisnya. Dia pasti akan bikin air kalian tuh bening. Semakin banyak media filternya, biologisnya pasti akan bening. Tapi turnovernya juga harus bagus ya. Turnovernya harus bagus. Terus apalagi kita pakai? UV. Ada UV-nya juga. Ada. UV kita pakai berapa watt ya? Kita pakai yang 55 watt 2, Pak. 55 watt 2 untuk Ya. 15.000 liter. Ya Ya. cukup sih. Biar alganya nggak terlalu banyak. Ya. Karena ini kan outdoor nih. Dia alganya takutnya pasti berkembang. Kalau nitrat sama fosfatnya tinggi, kena sinar matahari pasti tumbuh lumut. UV akan bantu untuk mecahin semua kayak shell cangkangnya si alga. Jadi alga itu pasti akan dihancurin. Terus pompa. Pompanya pakai berapa? Kita pakai 22.000. 22.000 berarti 3. si itu ya. Mereknya Aquadream. Aquadream 22.000 pakai 3. Iya. Wah, turnovernya udah gede sih. 22.000 kali 3 66.000 buat 15.000 liter. Ya, udah oke sih. Udah bisa 3 kalinya. Mantap lah. Terus kalau si Neomedianya kita pakai yang pure. Kenapa pure? Soalnya kalau koi cuma butuh pH 7 dan rata-rata sumber air di daerah kita itu 6-7 lah. Apalagi kalau sirkulasinya bagus, terus oksigen levelnya bagus, pasti dia dapat ke 7. Kalau misalnya sumber airnya di rendah, pH-nya asam, biasanya kita pakai si Neomedia Hard karena dia akan bantu naikin si pH. Itu Neomedia keunggulannya dia bisa naik turunin pH. Begitupun sebaliknya. Kalau pH-nya tinggi kita mau turunin, kita pakai Neomedia Soft. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan baru selesai nih ya. Ya, baru selesai Pak. kita isi air, udah running, proses cycling. Dan ini udah bening, cuma masih ada sedikit cloudy karena kita pakai Bakteri starter. Kita pakai apa bakteri starter? Stability pond ya? Iya. Pond stability. Ya, jadi masih ada sedikit cloudy. Cuman kalau kita tunggu sekitar ya 1-2 hari terus masukin ikannya, saya yakin pasti bening. Saya juga mau update nanti next video, kita mau update lagi yang di Menteng ya. Iya, betul. Yang di Menteng kan kemarin Menteng. kita udah bening, cuma satu ekor ikan. Nah, kemarin tuh ikannya tuh udah banyak. Udah ada berapa ya? Udah lumayan banyak lah. Dan itu malah makin bening. Karena ekosistemnya mulai terjadi. Jadi bakterinya udah mulai tumbuh, dapat makanan dari amonianya si ikan, dari kotorannya ikan, lendir stresnya ikan. Jadinya makin bening dan ikan yang di situ juga makin nyaman di dalamnya. Karena ada bakteri yang bantu ngurai kotoran-kotorannya. Jadi bening banget. Nanti saya juga mau update yang di sana itu. Nah, ini rencananya mau diisikan kapan ya? Ini pembukaannya kapan ya? Ini kita udah opening, Pak. Oh, ini udah opening. Ya, Cuma mau restorannya. diisinya Mungkin nunggu dari si ownernya, Pak. owner ya? Nunggu ikannya. Nunggu ikan. Jadi kita dapat referensi juga dari salah satu customer kita untuk ngerjain restoran temennya beliau. Jadi ya inilah. Cuman kolamnya sih lucu ya. Dan lumayan panjang loh ini. Kalau ngeliat bening terus udah gitu si ininya juga oke nih. Si aerator. Jadi airnya semua bergerak, permukaan surface-nya tuh surface-nya si air tuh jalan gitu. Ya oke sih, ada yang mau ditambahin lagi nggak, Wak? Cukup sih, Pak. Kalau plumbingnya air masuk air keluar di mana? Kita ada 3 titik ya, 3 Iya. titik, 3 titik surface skimmer 1, 2 di tengah 1 ya, sama di ujung sana ya. Iya. Ya itu rata-rata penggenangan air itu adanya di ujung-ujung. Jadi emang surface skimmernya sengaja kita taruh di ujung ya. Iya. Ujung sana, Sama di tengah satu. sama di tengah 1. Terus air masuknya di mana? Air masuknya Ini 1. ya Oh ada di- 2 tuh, iya. atas sini bawah. satu. Atas bawah. Di tengah sini, Pak, nembak ke sana. Di sini ada juga. Iya, ada. Terus di sana Di sana, di sini juga ada, Pak. Di sana ada. Ada? Nembak ke sini ya. Jadi Oh, kita jadi bikin airnya emang muter ya? perputaran arah jarum jam. Oh, emang sengaja dibikin begitu Iya, betul. muternya. Oke. Ya, oke. Kalau misalnya buat teman-teman nih, kita kerjain pond baru
bisa silakan hubungin kita. Ataupun mau perbaiki kolam atau sistem filtrasinya kolam kalian yang ada di rumah, bisa silakan hubungin kita. Kalian juga bisa cek website kita di jasadesainaquariumkolam.com, atau mau lihat juga di Instagram. Ini ada beberapa Instagram, kalian bisa follow juga Instagram kita. Terus YouTube channel kita juga ada di Java Pet and Company. Kalau mau tanya-tanya, kalau mau cek ini cek itu mengenai barang, produk dan lain-lain, silakan, jangan malu-malu, kalian bisa tanya. Terus untuk maintenance-nya juga kalian bisa cek nomor admin maintenance untuk akuarium di rumah, akuarium air tawar, akuarium air laut, untuk kolam air tawar, kolam air laut, silakan hubungin. Kita juga bisa, kita ada tim, ada divisinya untuk maintenance juga. Udah paling ya. Sama Kalau ngeliat harga, ini sih Pak. bening sih. Harga kenapa? Harga per meter. Harga Bikin per meter? kolam, ya. Oh, tanya aja di sini. Kita mulai dari 5 juta per meter. Nggak usah. Oh, enggak sah. Tanya aja di sini biar penasaran. Ya kan? Biar admin saya ada kerjaan. Kalau ngeliat ininya sih udah bening banget nih ya. Tinggal nungguin ikan yang merah-merah, yang putih, ini pasti kelihatan bagus sih. Iya. Ya udah, untuk video kali ini update kita punya setup akuarium dan kolam. Ini hasil kolam di salah satu public area di restoran Jakarta Selatan. Nama restorannya kita di Tamu ya, Tamu Restoran. Jadi kalau kalian mau bertamu ke sini juga boleh, silakan mampir di Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Aditya Warman, Jakarta Selatan. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye. Nah.